Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita sudah memasuki Minggu Advent kedua di saat ini. Dan olehnya untuk menuntun kita semua dalam menjalani seluruh aktivitas tanggung jawab pengabdian kita, di Minggu Advent kedua ini kita mendasarinya dengan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh ada di hari ini, boleh ada dalam memasuki kehidupan kami bersama sebagai umat-Mu dalam Minggu Advent kedua. Dan olehnya kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar, Tuhan tolong kami semua. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita baca bersama dari Injil Yohanes, pasal 3 pada ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Dan Minggu Advent kedua ini menceritakan tentang kesetiaan dan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada segenap ciptaannya, termasuk juga kepada kita sebagai milik kepunyaannya, kita manusia yang hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal ketika Allah menciptakan manusia sempurna adanya. Tetapi karena kelemahan dan keterbatasan manusia kemudian jatuh dalam dosa. Dan dalam dosa itulah, maka ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Dan untuk menjembatani kembali hubungan yang retak itu, maka Allah kemudian mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap manusia, untuk menyelamatkan manusia, sehingga manusia menjadi milik kepunyaan Allah untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan oleh karena itu ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama dari Injil Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16. Kita lihat di sana bahwa kasih yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia adalah kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak bersyarat. Ia melakukannya kepada setiap manusia ciptaannya karena Ia mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dan oleh karena itu, ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sesungguhnya ini adalah puncak dari kebesaran cinta kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Ia telah mengorbankan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Dan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan inilah sekali lagi merupakan bukti bahwa betapa Allah mengasihi manusia. Ini adalah bukti bahwa Ia begitu mengasihi manusia dengan tidak terbatas. Ia mengasihi manusia dengan tidak bersyarat. Sekalipun di dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia, banyak sekali hal-hal dan tindakan-tindakan kehidupan manusia yang membuktikan bahwa manusia tidak mengasihi Allah. Manusia tidak setia kepada Allah dengan setiap apa yang Ia kehendaki untuk dilakukan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah kemudian tidak setia dan tidak mengasihi manusia?
justru sebaliknya. Di dalam ketidaksetiaan manusia, Allah tetap setia. Di dalam ketidaksetiaan manusia untuk mengasihi Allah, Allah tetap mengasihi manusia, dan Ia menginginkan supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan, ketika kita memasuki Minggu Advent yang kedua di saat ini, kita diingatkan untuk setiap kasih dan setia Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada setiap kita. Ia telah menuntun kita menjalani hari-hari hidup kita sampai di hari ini. Ia tetap setia dengan cintanya, memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, menolong kita, bahkan memberkati kita dengan semua yang kita lakukan di sepanjang hidup ini. Bahkan Ia juga setia menggenapi setiap janji yang telah Ia nyatakan kepada setiap kita. Dan olehnya ketika kita memasuki Minggu Advent yang kedua ini, dalam minggu-minggu ketika kita kemudian ada dalam perenungan tentang kesetiaan dan cinta kasih Allah yang besar kepada kita, apa yang harus kita lakukan untuk membalas setiap cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita? Yang pertama yang Ia inginkan adalah kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap keadaan dan situasi kehidupan yang kita alami. Ia juga mengajak kita untuk selalu rindu mendengar kebenaran firman-Nya, untuk selalu hidup di dalam Tuhan, dalam hubungan yang selalu dekat lewat setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu adalah wujud setia dan kasih kita kepada Allah yang mau terus untuk kita lakukan di sepanjang kehidupan ini. Karena apapun yang kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara, kasih Allah yang besar itu akan tetap nyata kita alami di sepanjang kehidupan ini. Dan olehnya, mari dengan penuh sukacita dalam perenungan bersama untuk terus menjalani kehidupan kita secara khusus dalam memasuki Minggu Advent yang kedua. Marilah tetap setia kepada Tuhan, marilah tetap menunjukkan cinta kita hanya kepada Tuhan, dan juga mau kita terapkan itu dalam cinta kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, bahkan siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini. Sehingga kasih Allah yang besar itu tidak hanya kita nikmati dalam hidup kita, tapi kita bisa berbagi bagi orang lain dalam kehidupan yang akan terus kita jalani secara khusus di Minggu Advent yang kedua ini. Tuhan telah membuktikan bahwa Ia tidak hanya berjanji kepada kita, tetapi Ia telah menyatakan lewat tindakan nyata, mengorbankan putra tunggalnya untuk kita semua. Dan kita belajar untuk tetap menjalani hidup ini di dalam Tuhan, dan tetap melihat bahwa betapa baiknya Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam keselamatan yang Ia anugerahkan kepada kita. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dalam perenungan bersama kami memasuki Minggu Advent yang kedua ini. Kami diingatkan bahwa betapa Engkau mengasihi kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Sekalipun kami sadar dalam perjalanan hidup ini ada banyak sekali tindakan-tindakan kehidupan kami yang membuktikan bahwa kami tidak mengasihi Tuhan. Kami tidak setia kepada-Mu. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan kembali untuk belajar selalu setia kepada Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, bahkan juga mengasihi sesama kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang diubahkan di dalam Tuhan. Hidup kami menjadi buah-buah manis yang akan terus bisa untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga melalui semua tindakan hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tolong pada kami semua ya Tuhan, supaya kami belajar untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Di sepanjang masa-masa hidup kami, penantian kami untuk memperingati kelahiran Yesus di tahun ini, tetapi yang utama adalah penantian kami
untuk menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua, supaya kami tetap siap sedia, kami tetap bisa berjaga-jaga, sehingga pada waktunya ketika Engkau datang sebagai Raja dan Hakim, kami kedapatan hidup benar di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon berkat daripada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita dalam menyongsong Minggu Advent kedua di saat ini. Tuhan Yesus berkenan memberkati kita semua. Shalom.